Investasi saham memang cukup rumit, terutama bagi investor pemula. Namun kabar baiknya, Bursa Efek Indonesia sudah banyak menyediakan tools-tools yang mempermudah investor. Salah satunya adalah tools notasi khusus yang bisa teman-teman akses di website ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Notasi khusus ini dibuat untuk mempermudah investor mengetahui perusahaan-perusahaan yang sedang dalam kondisi tertentu ataupun isu tertentu yang kemungkinan dapat menyebabkan masalah yang lebih besar nantinya dan dapat merugikan investor. Tentunya notasi khusus ini sangat membantu bagi para investor karena tidak perlu repot menganalisis terlalu jauh untuk mengetahui kondisi khusus perusahaan. Ada 7 notasi khusus yang saya akan bahas satu persatu. Pertama, notasi B. Artinya adalah adanya permohonan pernyataan pilot terhadap perusahaan tersebut. Sederhananya, penyebab dari permohonan pilot ini adalah karena perusahaan tidak membayar lunas hutang atau kewajiban yang telah jatuh tempo pada krediturnya atau pemberi pinjaman. Salah satu emiten yang cukup banyak dibicarakan beberapa waktu yang lalu adalah BMTR yang digugat pilot ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat oleh perusahaan telekomunikasi asal Korea Selatan KT Corporation pada bulan Juli 2020 yang lalu. Nah, perlu teman-teman pahami di sini, notasi B ini artinya belum ada keputusan pilot. Masih ada kemungkinan perusahaan tidak bersalah. Jadi teman-teman perlu telusuri lebih jauh kasusnya jika emiten yang teman-teman miliki tersandung kasus seperti ini. Nah, kembali ke contoh kasus BMTR tadi, baru saja ada pengumuman bahwa gugatan kepilotan tersebut ditolak oleh pengadilan dan emiten BMTR meminta agar bursa segera menghapus notasi khusus yang disematkannya tersebut. Kedua, notasi M, yang artinya adalah adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. PKPU ini sederhananya adalah cara restrukturisasi hutang lewat jalur hukum. Jadi, cara yang digunakan apabila debitur dinilai tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo, namun ingin menghindari kepailitan. Bentuknya bisa penurunan suku bunga pinjaman, penurunan jumlah pokok hutang, memperpanjang jangka waktu hutang, dan lain-lain. Selanjutnya notasi E, yaitu laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Nah, di video sebelumnya, di video yang ini, saya sudah pernah membahas singkat mengenai laporan keuangan. Pada bagian neraca terdapat informasi aset yang menggambarkan harta yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian liabilitas dan ekuitas yang menggambarkan bagaimana harta tersebut diperoleh. Apakah dengan menggunakan liabilitas atau hutang, ataupun menggunakan ekuitas atau modal. Sehingga aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ketika perusahaan mengalami kerugian yang terus-menerus, maka ekuitas akan tergerus dan bisa menjadi negatif, di mana hutang yang dimiliki perusahaan sudah lebih besar daripada aset yang dimiliki. Ketika ini terjadi, tentu saja investor tidak akan menerima dividen dan risiko kebangkrutan semakin besar. Emiten berkode GIAA atau Garuda Indonesia adalah salah satu contoh emiten yang memiliki ekuitas negatif. Selanjutnya notasi S. Artinya laporan keuangan terakhir menunjukkan tidak ada pendapatan usaha. Hal ini bisa saja terjadi ketika perusahaan hanya memiliki satu sumber pendapatan utama, biasanya yang berbasis proyek, yang kemudian tidak bisa dilanjutkan kegiatan operasionalnya seperti yang terjadi pada emiten berkode MITI atau Mitra Investindo. Selanjutnya notasi A, yaitu adanya opini tidak wajar atau adverse dari akuntan publik. Opini tidak wajar ini dinyatakan apabila menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Contohnya yang terjadi pada emiten Home atau Hotel Mandarin Regency Tbk. Opini ini bisa teman-teman cek di laporan keuangan terakhir yang sudah diaudit. Di sana juga dijelaskan alasan atau basis dari pemberian opini tidak wajar tersebut. Selain itu ada juga notasi D, yang artinya adalah adanya opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik.
Ya, sederhananya kalau at first tadi artinya tidak wajar, maka disclaimer ini bisa dibilang no comment. Auditor tidak memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan tersebut. Contoh emiten yang mendapat notasi ini adalah Bakri Telkom atau BTEL. Basis dari pemberian disclaimer untuk BTEL ini, penjelasannya cukup panjang, jadi saya tidak cantumkan di sini. Kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa cek langsung di laporan keuangannya. Terakhir adalah notasi L. Artinya perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Kenapa ini menjadi isu? Karena sebagai investor kita perlu mengetahui kinerja terkini dari emiten yang kita miliki. Kalau bisa secara real time, apa yang terjadi kan seharusnya tinggal disajikan saja di laporan keuangan. Kita harus bertanya-tanya apabila laporan keuangan tersebut tidak kunjung disampaikan oleh perusahaan. Apakah mau diotak-atik dulu? Atau ada yang disembunyikan? Oke, itu tadi penjelasan singkat mengenai notasi khusus yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman investor dalam melakukan seleksi saham. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!